Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Rafidin Ahmad dengan NRP 3125600020 dari jurusan D4 Teknik Informatika kelas A. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang rangkaian flip-flop dengan jenis astabil multivibrator. Oke, jadi saya akan menjelaskan tentang apa itu flip-flop sendiri, kemudian desain dan komponennya, cara kerjanya, serta simulasi logisim, dan yang terakhir yaitu implementasi. Yang pertama yaitu apa itu flip-flop dan membedakan flip-flop logika dan astabil multivibrator. Jadi dalam konteks DSK atau dasar sistem komputer, flip-flop logika terdiri dari beberapa jenis yang yaitu seperti SR, D, JK, dan juga T adalah rangkaian sekuensial yang berfungsi sebagai unit memori 1 bit dan memerlukan sinyal detak atau clock eksternal untuk mengubah statusnya. Nah, jadi sinyal clock atau detak sendiri itu merupakan sebuah gelombang periodik berbentuk persegi atau square wave yang berfungsi sebagai sinyal pengatur waktu dan sinkronisasi dalam seluruh sistem digital. Kemudian clock eksternal sendiri itu maksudnya sinyal detak tersebut disediakan dan diatur dari luar rangkaian yang kemudian disinkronkan. Oke, jadi rangkaian multivibrator astabil transistor yang saya buat ini sering disebut atau biasa orang sebut sebagai flip-flop LED. Kenapa? Karena outputnya berupa flip and flop atau bergantian. Jadi nanti output yang dihasilkan dari flip-flop ini yaitu LED akan nyala secara bergantian. Nah, namun secara fungsi elektronik, rangkaian ini disebut osilator bebas yang tidak memerlukan sinyal clock eksternal. Nah, kenapa ini disebut osilator bebas? Karena astabil vibrator flip-flop ini menghasilkan sinyal pulsa sendiri free running menggunakan umpan balik internal melalui kapasitor dan juga resistor, dan tidak memerlukan sinyal clock yang stabil dari sumber eksternal untuk memicu peralihan statusnya. Oke, kita next. Kemudian tujuan rangkaian astabil multivibrator itu kurang lebih ada 3 yang saya cantumkan. Untuk LED flasher, kemudian yang kedua untuk pembangkit sinyal clock dasar, dan yang terakhir dapat menjadi sebagai demonstrasi prinsip switching karena menunjukkan bagaimana komponen aktif berupa transistor dan komponen pasif berupa kapasitor dapat bekerja sama untuk menghasilkan fungsi perwaktuan dan memori status semu. Nah, jadi untuk desain dan komponennya yaitu sebagai berikut kurang lebih. Yang pertama itu untuk komponennya di sini ada R1 dan R2. R1 dan R2 itu berupa resistor. Untuk letaknya di bagian sini ada garis zigzag R1 juga R2 sebesar 56 kilo ohm. Dan kemudian ini ada segitiga hitam. Kemudian bawahnya ada garis, itu merupakan sebuah simbol untuk dioda. Nah, kemudian ini ada panah. Panah di sini itu sebagai penanda untuk cahaya. Jadi dioda ini berupa LED
Jumlahnya ada 4 di sini. D101, D102, D201 dan juga D202. Kemudian di sini juga ada lingkaran bundar bertulis TR, TR1, TR2. TR ini berupa transistor. Jadi transistor yang dipakai ini merupakan jenis bertipe NPN, bukan PNP. Jadi NPN negatif, positif, negatif. Kemudian transistor ini memiliki 3 kaki. Untuk yang pertama itu yang anak panah ini berupa emiternya, E-nya. Kemudian di tengah-tengah itu berupa basis B, dan sebelahnya lagi itu berupa C, kolektor. Ada 2 buah di sini. Kemudian untuk C1 dan C2 ini merupakan kapasitor elko dengan 100 mikrofarad. Kemudian ini ada anak panah kecil ini yang terhubung dengan emiternya transistor, baik di transistor 1 maupun transistor 2 itu merupakan ground. Nah, kemudian yang terakhir itu tegangannya harus DC dengan tegangan 3 volt sampai dengan 6 volt. Kemudian untuk fungsi, jadi fungsi masing-masing komponen ini berbeda-beda. Yang pertama yaitu fungsi resistor R1 dan R2 itu membatasi arus basis transistor dan mengatur waktu pengisian kapasitor. Jadi fungsi dari resistor itu sebagai yang saya sebutkan tadi. Kemudian sekarang kapasitor C1 dan C2 berfungsi sebagai komponen penentu waktu atau time constant, pengisian dan pengosongan muatan. Nah, kapasitor ini menentukan frekuensi dari kedipan LED-nya. Kemudian ada LED 4 buah sebagai indikator visual output. Kemudian selanjutnya ada transistor TR1 dan TR2 bertipe NPN dengan 9014 yang berfungsi sebagai saklar logika switch untuk mengalirkan atau memutuskan arus LED. Nah, yang terakhir yaitu sumber tegangan seperti tadi 3 volt hingga 6 volt DC yang berfungsi sebagai tegangan operasi sirkuit. Selanjutnya untuk cara kerjanya. Nah, untuk cara kerjanya itu sebagai berikut. Jadi pertama, ketika daya pertama kali diberikan, semisal kita menggunakan sebuah baterai dengan tegangan yang tertera di flip-flop 3 volt sampai dengan 6 volt ke dalam rangkaiannya, maka arus pertama kali akan mulai mengalir dari terminal positif ke 2 resistor besar, yaitu di sini ada R1 dan juga resistor R2. Kemudian kedua resistor ini R1 dan R2 akan mencoba memberi tegangan kepada setiap basis yang dimiliki, yaitu R1 memberi tegangan kepada basis dari TR1 dan R2 akan memberi tegangan ke basis TR2 atau transistor 2. Oh ya, sebelumnya jadi untuk transistor NPN itu memiliki 3 kaki ya. Yang pertama ada emitter yang di sini bertanda panah ini. Paling bawah emitter sebagai tempat arus utama keluar. Jadi emitter ini akan menuju ke ground. Kemudian di tengah ini ada basis yang berfungsi sebagai pengendali dari transistor. Kemudian yang terakhir itu kaki terakhir ada namanya C atau kolektor yang
berguna sebagai tempat arus utama masuk. Oke, kita lanjutkan. Jadi untuk struktur dasar rangkaiannya, jadi R1 ini akan mengarah kepada basis dari TR1 dan R2 akan mengarah kepada basis dari transistor 2. Nah, kemudian C1 di sini tuh menghubungkan antara kolektor dari transistor 1 TR1 menuju ke basis dari transistor 2. Begitu pula dengan C2 dari kolektor TR2 transistor 2 akan menuju ke basis dari transistor 1. Yang dimana artinya yaitu C1 mengirimkan sinyal dari TR1 ini ke TR2 yang di sebelahnya. Begitu pula sebaliknya, C2 akan mengirim sinyal dari TR2 menuju ke TR1. Maka itulah yang disebut dengan saling silang. Oke, jadi kan tadi sudah saya jelaskan kalau untuk tegangan ini tidak mungkin nyala bersamaan, jadi bisa jadi nilai R1 ini sedikit lebih kecil ketika dimasukkan DC, atau transistor TR1 lebih sensitif dengan gainnya mungkin sedikit lebih tinggi. Jadi saya akan mengambil contoh ketika TR1 ini menerima arus basis sedikit lebih besar dan lebih dulu daripada transistor 2 atau TR2. Nah, jadi di rangkaian flip-flop ini ada dua arus, yaitu arus kecil dan arus besar. Arus kecil di sini tuh berfungsi untuk menyalakan atau mengaktifkan si transistor tersebut. Dan arus besar yaitu berfungsi untuk menyalakan LED dari rangkaian ini. Oke, pertama, ketika saya tadi mengambil contoh transistor 1 menyala lebih dulu atau aktif lebih dulu, maka dari tegangan VCC ini menuju ke R1 atau resistor 1 tadi, kemudian menuju ke basis dari transistor 1. Nah, setelah dari basis, maka tegangan tersebut akan mengalir ke emitor dari TR1, kemudian akan mengalir ke ground. Begitu aliran tegangannya. Dan ketika sudah sampai di ground, maka akan mengaktifkan atau mengaktifkan transistor tersebut. Bukan untuk menyalakan LED, karena ini masih bagian dari arus kecil. Dan ketika arus ini mengalir, tegangan dari basis menuju emitor dari TR1 ini kurang lebih akan mencapai sekitar 0,7 volt, yang dimana itu cukup untuk menyalakan atau membuka transistor dari TR1 ini. Jadi yang dimaksud membuka itu karena berfungsi biar kolektor dari TR1 ini bisa terhubung dengan emitor supaya LED bisa nyala. Nah, cara terhubung tersebut antara kolektor dengan emitor yaitu dengan cara membuka atau mengaktifkan terlebih dahulu transistornya. Nah, tadi karena sudah tegangannya sudah masuk ke ground dari basis ke emitter kemudian ke ground, maka TR1 ini akan mulai aktif atau mulai nyala. Dan begitu TR1 ini aktif, kondisi transistor yang sebelumnya terbuka akan tertutup, yang maksudnya yaitu
jalur dari kolektor TR1 ini akan bisa mencapai emitor. Dengan demikian, maka arus besarnya itu dari VCC kemudian ke LED. Setelah dari LED ini akan ke kolektor TR1, kemudian akan menuju ke emitor TR1 dan akan menuju ke ground. Yang dimana setelah arus besar itu akan mengakibatkan LED yang ada di sini yaitu D101 dan D102 akan menyala. Kemudian karena jalur ini memiliki hambatan yang sangat kecil, maka tegangan di titik kolektor TR1 akan turun drastis menjadi rendah, bahkan mungkin mendekati 0 volt. Nah, kemudian saat kolektor TR1 ini turun tegangannya, hal itu juga berpengaruh terhadap transistor TR2 ini. Yang ternyata ini terjadi karena pada rangkaian flip-flop astabil antara TR1 dan juga TR2 ini terdapat kapasitor penghubung berupa C1 yang menghubungkan kolektor dari TR1 dengan basis dari TR2. Jadi ketika kolektor TR1 ini turun dengan cepat, maka salah satu sisi kapasitor yang terhubung ke basis TR2 juga akan ikut turun sesaat, yang mengakibatkan basis TR2 ini menjadi negatif, sehingga TR2 ini, transistor 2 ini tidak bisa aktif. Jadi intinya ketika transistor 1 ini aktif, menyala, on, TR2 atau transistor 2 ini dipaksa untuk off atau tidak aktif. Itulah alasannya atau sebabnya ketika LED yang terhubung dengan TR1 ini menyala, maka LED yang terhubung dengan TR2 ini akan mati, akan otomatis mati. Namun ketika selama TR1 ini menyala ya, kondisi kapasitor C1 ini akan perlahan mulai berubah. Jadi kapasitor ini mulai mengisi melalui jalur resistor dan basis TR2. Kemudian arus kecil dari VCC lewat resistor menuju ke kapasitor menyebabkan muatan di dalam C1 ini bertambah sedikit demi sedikit. Ketika pengisian C1 ini berlangsung, tegangan di sisi basis tadi kan terhubung ini ya, menggunakan C1 terhubung ke basis TR2 juga akan perlahan mulai naik karena C1 ini mengisi, otomatis tegangan TR2 ini basis TR2 ini akan naik juga, yang dimana yang sebelumnya tadi disebutkan negatif ya akan mulai naik menuju 0 yang akhirnya menjadi positif. Jadi setelah beberapa waktu, karena ini flip and flop ya, jadi ada jedanya. Jadi ketika ini nyala, kemudian jeda, mati, ini nyala, D2 ini nyala. Jadi setelah namun itu tergantung juga ya dengan nilai dari resistornya dan juga kapasitornya. Kemudian tegangan di basis TR2 ini, jadi ketika mencapai 0,7 volt, maka TR2 ini akan mulai menyala ya, akan mulai on. Dan saat TR2 ini aktif, sama seperti yang sudah dijelaskan, yang saya jelaskan sebelumnya ya, ketika TR2 ini mulai aktif, maka TR1 ini akan off kan sendiri. Caranya sama seperti sebelumnya, ketika TR1 maka C1
Dan ketika TR2 aktif maka menggunakan C2. Jadi akan terus looping seperti itu. Dan ketika saya run, maka grafiknya akan naik turun. Ketika LED yang 3 nyala, set, LED 2 mati. Dan ketika LED 2 nyala, LED 3 nya mati tegangannya. Jadi LED 3 ini berwarna hijau, kemudian LED 2 ini berwarna biru. Bisa dilihat dari grafik ini. Nah, kalau kita kecilkan maka akan terlihat lebih jelas maksud dari kata astabil. Yang dimana stabil itu tetap ya. Kemudian karena ada kata A-nya maka menjadi tidak punya keadaan stabil. Seperti ini. Jadi rangkaian flip-flopnya tidak bisa diam di satu kondisi, melainkan selalu berubah terus menerus antara dua keadaan. Jadi ketika LED satunya nyala, LED yang kedua mati, LED satu nyala, LED 2 mati, 2 nyala, 1 mati, begitu seterusnya. Dan kenapa rangkaian ini bisa disebut astabil ya? Karena memiliki dua buah komponen penting, yaitu transistor yang saling mengendalikan satu sama lain, seperti di sini Q1 dan Q2 mengendalikan satu sama lain lewat kapasitor silang. Kapasitor silangnya itu C4 dengan C5. Juga tidak ada tombol switch ya. Kemudian ketika diberi tegangan, kalau di contoh multisimnya ini tegangannya yaitu berupa 9 volt, maka salah satu transistornya akan secara alami aktif duluan. Ini dikarenakan terdapat perbedaan kecil pada komponen. Jadi setiap komponen itu memiliki sebuah perbedaan kecil. Kemudian begitu satu transistor aktif, seperti penjelasan sebelumnya, maka transistor yang lain yaitu Q2 akan dipaksa untuk mati. Lalu kapasitor mengisi dan memicu transistor mati menjadi hidup lagi. Ini prosesnya akan terus-menerus berulang tanpa henti. Ini bentuk dari implementasinya. Jadi ketika masukkan baterai tegangan ini, alkalin 1,5 volt kali 2 jadi 3 volt, maka akan nyala bergantian. Hijau nyala, merah mati. Ketika merah nyala, hijaunya mati. Baik, itu saja penjelasan flip-flop astabil multivibrator dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.